Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fida Ramadhana Sution. NIM saya 150503150. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan isu-isu lain dalam pelaporan konsolidasi. Yang pertama, isu lain dalam pelaporan konsolidasi adalah laporan keuangan konsolidasi. Sebagaimana halnya entitas tunggal harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan standar pelaporan penyajian tidak berbeda antara entitas konsolidasi tunggal. Akan tetapi, penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang melibatkan beberapa isu khusus yang tidak dibahas di bab sebelumnya. Bab ini juga membahas seperti laporan arus konsolidasi, konsolidasi setelah akuisisi interim, penghitungan pajak konsolidasi, dan laba per saham konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasi. Perusahaan-perusahaan harus menyajikan laporan arus kas atau statement of cash flow pada saat mengeluarkan laporan keuangan lengkap. Dan laporan keuangan konsolidasi sama dengan laporan arus kas yang disusun untuk entitas konsolidasi dan pada dasarnya disusun dengan cara yang sama. Dan dengan sedikit pengecualian, persiapan laporan arus kas konsolidasi memerlukan analisis dan prosedur yang sama seperti digunakan dalam menyiapkan laporan arus kas untuk entitas terpisah, baik metode langsung maupun metode disusun setelah laporan laba rugi, laporan saldo, dan neraca konsolidasi. Laporan arus kas sudah dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi 3 bagian, tetapi disusun dengan menggunakan informasi yang ada di laporan yang lain. Laporan arus kas. Jika menggunakan pendekatan tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas dengan laba bersih sebagai titik awal, maka laba bersih konsolidasi harus disesuaikan dengan semua pos yang mempengaruhi laba bersih konsolidasi dan kas entitas konsolidasi secara berbeda. Penyusunan arus kas konsolidasi hanya memerlukan beberapa penyesuaian, seperti penyusutan dan amortisasi dari penghapusan diferensial pembelian, selain yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas individual. Dan statement of cash flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Walaupun penjualan dan pembelian aset merupakan sumber dan penggunaan kas dari masing-masing perusahaan, jika aktivitas tersebut terjadi seluruhnya dalam entitas konsolidasi, maka aktivitas tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Sebagaimana laporan keuangan konsolidasi yang lain, transfer antara afiliasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Demikian ini aja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Ibn Nasdi, NIM 160503136. Saya dari kelompok 10 ingin melanjutkan penjelasan tentang statement of cash flow. Laba yang dialokasikan ke kepemilikan dan pengendali dikurangi dalam penghitungan laba bersih konsolidasi, tetapi tidak mencerminkan arus kas keluar. Oleh karena itu, laba dialokasikan ke kepemilikan dan pengendali ditambahkan kembali ke laba bersih konsolidasi dalam laporan arus kas konsolidasi untuk mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya, penerimaan dari pembayaran ke pemegang saham dan pengendali umumnya dimasukkan ke dalam laporan arus kas konsolidasi sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Penjualan saham tambahan atau pembelian kembali saham dari pemegang saham non pengendali dianggap sebagai transaksi dengan non afiliasi dan dilaporkan sebagai sumber atau penggunaan kas. Kemudian contoh soalnya ada pada PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada 31 Desember tahun 2000 dengan harga di atas Rp66 juta dari nilai buku. Diferensial sebesar Rp66 juta pada tanggal akuisisi, dialokasikan sebesar Rp8 juta ke tanah, Rp48 juta ke peralatan dengan sisa manfaat 10 tahun, dan Rp10 juta ke goodwill. Manajemen memutuskan bahwa pada akhir tahun 2001, goodwill mengalami penurunan nilai dan harus diturunkan sebesar Rp2,5 juta. Setelah itu nilai goodwill konstan. Selama tahun 2002, PT Induk membayar dividen sebesar Rp60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar Rp75 juta dan membayar dividen sebesar Rp40 juta. Selama tahun 2002, PT Induk menjual tanah yang dibelinya pada tahun 2001
seharga 40 juta rupiah, ke non-afiliasi seharga 70 juta rupiah. Kemudian PT Anak membeli peralatan baru dari pihak tidak berhubungan istimewa pada akhir tahun 2002 senilai 100 juta rupiah. Kemudian contohnya PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada 31 Desember 2000 dengan harga di atas 66 juta rupiah dari nilai buku. Diferensial sebesar 66 juta rupiah pada tanggal akuisisi dialokasikan sebesar 8 juta rupiah ke tanah, 48 juta rupiah ke peralatan dengan sisa manfaat 10 tahun, dan 10 juta rupiah ke goodwill. Manajemen memutuskan bahwa pada akhir tahun 2001, goodwill mengalami penurunan nilai dan harus diturunkan sebesar 2,5 juta rupiah. Setelah itu nilai goodwill konstan. Selama tahun 2002, PT Induk membayar dividen sebesar 60 juta rupiah. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 75 juta dan membayar dividen sebesar 40 juta rupiah. Selama tahun 2002, PT Induk menjual tanah yang dibelinya pada tahun 2001 seharga 40 juta rupiah ke non-afiliasi seharga 70 juta rupiah. Kemudian PT Anak membeli peralatan baru dari pihak tidak berhubungan istimewa pada akhir tahun 2002 senilai 100 juta rupiah. Sini dapat kita lihat kas pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar 269 juta rupiah dan pada tanggal 31 Desember 2002 276 juta rupiah. Kemudian piutang usaha sebesar 125 juta dan 230 juta pada tahun 2002. Kemudian persediaan pada tahun 2001 sebesar 175 juta dan 270 juta pada tanggal 31 Desember 2002. Kemudian bangunan dan peralatan sebesar 1.460 juta pada tahun 2001 dan 1.560 juta pada tahun 2002. Kemudian goodwill pada tahun 2001 sebesar 9.375.000 dan pada tahun 2002 sebesar 9.375.000 juga. Kemudian dapat kita lihat total debit pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar 2.263.500.000 dan pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar 2.530.375.000 rupiah. Selanjutnya akumulasi penyusutan dapat kita lihat sebesar 776 juta pada akhir tahun 2001 dan 852 juta pada akhir tahun 2002. Utang usaha sebesar 200 juta pada akhir tahun 2001 dan 230 juta pada akhir tahun 2002. Dan utang obligasi sebesar 300 juta pada tahun 2001 dan 2002. Kemudian saham biasa sebesar 500 juta pada tahun 2001 dan 500 juta juga pada tahun 2002. Selanjutnya saldo laba pada tahun 2001 sebesar 408 juta 700.000 dan 562 juta 400.000 pada tahun 2002. Selanjutnya ada kepemilikan dan pengendali sebesar 64 juta pada tahun 2001 dan 84 juta 475.000 pada tahun 2002. Sehingga total kreditnya sebesar 2.263.500.000 pada akhir tahun 2001 dan 2.530.375.000 pada akhir tahun 2002. Di sini dapat kita lihat pada laporan laba ruginya bahwa penjualan sebesar 720 juta dan kemudian keuntungan penjualan tanahnya sebesar 30 juta sehingga menjadi 750 juta. Kemudian dikurangi harga pokok penjualannya sebesar 340 juta dan beban penyusutan sebesar 76 juta rupiah dan beban lain-lain 105 juta rupiah. Sehingga laba tersedia untuk semua pemegang saham menjadi sebesar 229 juta rupiah. Pendapatan kepemilikan non pengendali sebesar 13.800.000 rupiah menyebabkan laba bersih konsolidasi menjadi 215.200.000 rupiah. Kemudian dapat kita lihat di sini arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih yang didapat sebesar 229 juta rupiah dan beban penyusutan sebesar 76 juta rupiah di debit. Kemudian keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta rupiah di kredit, kenaikan piutang usaha sebesar 105 juta rupiah di kredit, kenaikan persediaan sebesar 95 juta rupiah di kredit, dan kenaikan utang usaha sebesar 30 juta rupiah di debit.
Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Akuisisi peralatan dapat kita lihat di sini sebesar 100 juta rupiah di kredit dan penjualan tanah sebesar 70 juta rupiah di debit. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemudian dividen untuk pemegang saham induk perusahaan sebesar 60 juta rupiah di kredit dan dividen untuk pemegang saham non pengendali sebesar 8 juta rupiah di kredit. Selanjutnya kenaikan kas sebesar 7 juta rupiah di kredit. Sehingga total arus kas dari aktivitas operasi sebesar 405 juta rupiah di debit dan 405 juta rupiah di kredit. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripka dari kelompok 10. Saya akan membahas di chapter 15, yaitu konsolidasi setelah akuisisi income. Yang pertama, pada saat satu perusahaan membeli saham, biasa perusahaan lain, anak perusahaan dianggap merupakan bagian dari entitas. Konsolidasi sejak saham tersebut diakuisisi. Yang kedua, pada saat anak perusahaan dibeli selama periode fiskal, bukan pada awal atau akhir periode, hasil operasi anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Konsolidasi hanya bagian dari tahun ketika saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Selanjutnya ada interim acquisition. Hasil operasi anak perusahaan yang dibeli selama periode fiskal dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, pendapatan dan beban dari anak perusahaan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi seakan-akan anak perusahaan sudah diakuisisi sejak awal periode fiskal dan mengurangi bagian induk perusahaan atas laba sebelum akuisisi anak perusahaan. Di laba sebelumnya, akuisisi anak perusahaan di bagian paling bawah dari laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya ada bagian yang kedua, hanya bagian pendapatan dan beban yang diperoleh anak perusahaan setelah tanggal penggabungan dikali 0,80. Nilai buku saham yang diakuisisi PT Induk pada tanggal 1 Juli 2001 ada senilai 246.400.000. Selanjutnya kita bahas situasi pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2001. Ada biaya perolehan investasi, tercatat debit dan kredit. Nilai buku 1 Juli 2001 saham biasa PT Anak tercatat 200 juta, saham laba PT Anak tercatat 108 juta, totalnya keseluruhan ada 308 juta, kepemilikan PT Induk dikali 0,8 hasilnya 246.400.000. Diferensial tercatat tidak ternilai. Selanjutnya ada ayat jurnal. Ada investasi pada saham PT Anak. Tercatat kas 2 di debit di kredit 246.400.000 mencatat pembelian saham PT Anak. Selama pertengahan tahun 2001, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dan dividen PT Anak dengan menggunakan metode ekuitas. Kas tercatat bagiannya atas laba dan dividen PT Anak dengan menggunakan metode ekuitas. Kas tercatat di debit 14.400.000. Investasi pada saham PT Anak mencatat dividen dari PT Anak senilai 18 juta dikali 0,8. Selanjutnya ada investasi pada saham PT Anak. Pendapatan dari anak perusahaan tercatat di kredit 24 juta. Mencatat pendapatan metode ekuitas senilai 30 juta dikali 0,80. Selanjutnya ada income tax issue. Induk perusahaan dan anak perusahaan dapat mengisi SPT laba konsolidasi.
Consolidated Income Tax Return. Selanjutnya ada for a subsidiary to be eligible to be included in a consolidated tax return, at least stock must be held by the parent company or another company included in the consolidated return. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 10. Terima kasih. Tahun 2001, bisa kita lihat jurnalnya. Di sini ada jurnal sebelum penggabungan dan setelah penggabungan, 1 Januari sampai 30 Juni, di penggabungan 1 Juli sampai 31 Desember. Laba bersih ada 20 juta, di penggabungan ada 30 juta, dividen ada 12 juta, dan setelah penggabungan ada 18 juta. Saham biasa ada 200 juta, saldo laba 100 juta. Totalnya saham biasa dan saldo laba ada 300 juta. Laba bersih tercatat laba bersih 1 Januari sampai 30 Juni 2001 ada 20 juta. Dividen 1 Januari sampai 30 Juni 2001 ada 20 juta. Ralat ada 12 juta. Nilai buku PT Anak pada tanggal 1 Juni 2001 ada 308 juta. Kepemilikan PT Induk dikali 0,80. Nilai buku saham yang diakuisisi PT Induk pada tanggal 1 Juli 2001 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inzar Putri Madinah, NIM 170503019 dari kelompok 10. Akan melanjutkan pembahasan dari chapter ini. Kita masuk ke bagian income tax issues. Oke, baik. Yang pertama, ada keuntungan utama dari mengajukan pengembalian konsolidasi adalah kemampuan untuk mengimbangi kerugian satu perusahaan terhadap laba perusahaan lain. Lalu, selain itu, dividen dan transfer lainnya antara perusahaan terafiliasi bebas pajak. Lalu, dengan demikian, pembayaran pajak atas laba dari transfer antar perusahaan dapat ditunda sampai laba antar perusahaan direalisasikan melalui transaksi dengan non-afiliasi. Selanjutnya, ketika pengambilan terpisah diajukan, perusahaan penjual diharuskan membayar pajak atas laba antar perusahaan yang telah diakui. Lalu terlepas dari apakah laba dia realisasikan dari sudut pandang konsolidasi. Selanjutnya, pengajuan pengembalian konsolidasi juga memungkinkan untuk menghindari batasan penggunaan barang tertentu seperti kredit pajak asing dan kontribusi amal. Oke, selanjutnya income tax issues. Pemilihan untuk mengajukan SPT konsolidasian disertai dengan batasan-batasan tertentu. Setelah pemilihan dilakukan untuk memasukkan dengan batasan-batasan tertentu. Setelah pemilihan dilakukan untuk memasukkan anak perusahaan dalam pengembalian konsolidasi, perusahaan tidak dapat mengajukan pengembalian pajak terpisah di masa depan kecuali menerima persetujuan dari Internal Revenue Service. Selanjutnya, tahun pajak anak perusahaan itu juga harus sesuai dengan tahun pajak induk perusahaan. Selain itu, untuk mempersiapkan pengembalian pajak, konsolidasi dapat menjadi sangat sulit ketika banyak dari perusahaan terlibat dan pengaturan kepemilikan yang kompleks ada di antara perusahaan. Dua pertimbangan pajak penghasilan tambahan dibahas dalam bab ini. Keduanya terkait dengan konsolidasi. Alokasi jumlah pajak penghasilan dari SPT konsolidasian ke masing-masing perusahaan.
dampak pajak dari eliminasi laba antar perusahaan belum direalisasi. Selanjutnya, kita memasuki allocating tax expense. Pengembalian pajak konsolidasi menggambarkan perusahaan-perusahaan yang dimasukkan dalam pengembalian seolah-olah mereka benar-benar satu badan hukum tunggal. Lalu, semua transfer barang dan jasa perusahaan dan dividen antar perusahaan dimasukkan dalam pengembalian seolah-olah mereka benar-benar satu badan hukum tunggal. Lalu, semua transfer barang dan jasa perusahaan dan dividen antar perusahaan dieliminasi angka pajak. Penghasilan tunggal dinilai ketika pengembalian konsolidasi disusun. Selanjutnya, perusahaan terkonsolidasi terkadang perlu menyiapkan laporan keuangan terpisah untuk pemegang saham dan kreditor yang tidak terkontrol. Lalu, karena hanya jumlah pajak penghasilan tunggal yang ditentukan untuk entitas yang dikonsolidasikan, ketika SPT konsolidasian diajukan, maka beban pajak penghasilan harus dibebankan kepada masing-masing perusahaan yang termasuk dalam pengembalian dengan cara tertentu. Selanjutnya, meskipun tidak ada penyatatan otoritatif yang menetapkan penetapan beban pajak penghasilan konsolidasian untuk masing-masing perusahaan yang termasuk dalam SPT konsolidasian, pendekatan yang masuk akal adalah mengalokasikan beban pajak penghasilan konsolidasian antar perusahaan berdasarkan kontribusi relatif mereka terhadap pendapatan sebelum pajak. Sampai di sini, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Julia Lisdayanti, NIM saya 1705033030. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide yang telah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Inzar. Berikut slide-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang laba antar perusahaan yang belum direalisasikan. Nah, di poin pertama ini, dalam slide ini berarti pengaruh pajak penghasilan dari penghapusan laba antar perusahaan yang belum direalisasi tergantung apakah perusahaan-perusahaan di dalam entitas yang dikonsolidasikan melaporkan pengembalian pajak konsolidasi atau pengembalian pajak yang terpisah. Nah, walaupun perusahaan yang terpisah membayar pajak atas keuntungan antar perusahaan belum direalisasi, beban pajak terkait dengan keuntungan antar perusahaan belum direalisasi tersebut harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Next. Nah, untuk poin kedua, mengenai tentang laba antar perusahaan yang belum direalisasi juga, arti dari slide ini yaitu untuk perusahaan konsolidasi yang mengajukan pengembalian pajak terpisah, beban pajak penghasilan diakui dalam laporan arus kas konsolidasi ketika transaksi yang terkait diakui oleh entitas yang dikonsolidasikan, tidak harus ketika dilaporkan oleh masing-masing perusahaan. Nah, perbedaan waktu dari pengakuan beban pajak penghasilan tersebut menyebabkan munculnya pajak penghasilan tangguhan yang biasanya disebut dengan deferred income taxes. Sebagai contoh, kita dapat melihat di buku akuntansi keuangan lanjutan di halaman 492. Nah, di sini tertera jika PT Anak menjual persediaan dengan biaya perolehan 23 juta rupiah ke PT Induk seharga 28 juta rupiah dan belum ada yang terjual sebelum akhir tahun, ayat jurnal untuk mengeliminasi transfer antar perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yaitu di mana pada ayat jurnal ini penjualan 28 juta itu terletak di debit, beban pokok penjualan 23 juta terletak di kredit, persediaan 5 juta terletak di kredit. Next, yang ketiga ini,
Di slide itu yang berarti jika keuntungan atau kerugian antar perusahaan dimasukkan ke dalam SPT individu perusahaan dalam periode yang berbeda dari yang dimasukkan dalam laporan arus kas konsolidasian, pajak penghasilan tangguhan harus diakui untuk perbedaan temporer. Nah, sebagai contoh juga, kita dapat melihat di buku, yaitu halaman 493. Di sini tertera lanjutan dari soal yang di halaman 492, yaitu dengan tarif pajak perusahaan sebesar 40%, ayat jurnal eliminasi menyesuaikan beban pajak penghasilan entitas konsolidasi lebih rendah sebesar 2 juta. Yang dimana 2 juta itu didapatkan dari perhitungan 5 juta dikali 40% untuk mencerminkan pengurangan pelaporan laba ini. Nah, jurnalnya yaitu aset pajak tangguhan didebet sebesar 2 juta, beban pajak penghasilan dikredit sebesar 2 juta. Nah, debit ke aset pajak tangguhan di ayat jurnal tersebut mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer karena laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dilaporkan dalam SPT terpisah oleh perusahaan dalam entitas konsolidasi. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai laba per saham konsolidasi. Nah, secara umum, laba per saham konsolidasi dihitung dengan cara yang sama dengan laba per saham untuk perusahaan tunggal. Laba per saham atau LPS dasar konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi yang tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan atau setelah mengurangi dividen preferen induk perusahaan, dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa induk perusahaan yang beredar selama periode tersebut. Selanjutnya, dalam perhitungan LPS, persentase kepemilikan induk perusahaan seringkali berubah jika obligasi yang dapat dikonversi atau convertible bond dan saham preferen yang dapat dikonversi atau convertible preference stock dari anak perusahaan yang diperlakukan sebagai saham biasa dan opsi serta waran anak perusahaan diperlakukan seakan-akan telah dilaksanakan. Selain itu, laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dapat berubah jika obligasi dan saham preferen diperlakukan sebagai saham biasa untuk tujuan perhitungan EPS. Next. Selanjutnya, beban bunga atau dividen preferen jika telah mengurangi harus ditambahkan kembali dalam perhitungan laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa jika efek atau surat berharga tersebut dianggap sebagai saham biasa. Nah, selanjutnya untuk menghitung laba per saham di Lusian konsolidasi, yaitu EPS di Lusian konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi ditambah atau dikurangi penyesuaian untuk efek-efek induk perusahaan dikurangi persentase kepemilikan induk perusahaan dikali laba tersedia untuk pemegang yang dimiliki saham biasa anak perusahaan ditambah saham yang dimiliki induk perusahaan dikali LPS di Lusian anak perusahaan. Lalu dibagi dengan rata-rata tertimbang saham induk perusahaan yang beredar ditambah saham induk perusahaan yang akan dikeluarkan jika efek dilutif dikonversi dan opsi dilaksanakan. Formula ini menunjukkan perusahaan atas laba bersih konsolidasi dan atas saham biasa induk perusahaan yang beredar yang diperlukan untuk menghitung EPS di Lusian konsolidasi. Secara umum, surat berharga dari induk perusahaan yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi saham biasa induk perusahaan harus dimasukkan sebagai saham yang beredar jika bersifat dilusi. Nah, demikian persentase dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raudatunisa. Baiklah, perkenalkan, saya Raudatunisa dengan NIM 170503040. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai isu-isu lain dalam pelaporan konsolidasi.
Nah, sebelumnya kita akan mengulas kembali bahwa isu-isu lain atau isu-isu khusus dalam pelaporan konsolidasian ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu Consolidation Statement of Cash Flow atau yang disebut dengan laporan arus kas konsolidasian. Yang kedua yaitu Consolidation After the Interim Acquisition, yaitu konsolidasi setelah akuisisi interim. Nah, yang ketiga yaitu Consolidated Tax Calculation, yaitu perhitungan pajak konsolidasi. Yang keempat yaitu Consolidated Earning per Share atau laba per saham konsolidasi. Nah, dari keempat pokok isu-isu khusus yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan kembali pokok-pokok yang penting dan yang harus kita ingat dari keempat isu-isu khusus dalam pelaporan consolidation. Baiklah, yang pertama yaitu Summary Cash Flow atau mengenai Consolidation Statement of Cash Flow. Nah, biasanya dalam penyusunan laporan arus kas konsolidasian ini akan disusun setelah laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, jadi untuk laporan arus kas konsolidasian ini tidak dimasukkan dalam kertas kerja 3 bagian yang tadi, tetapi disusun dengan menggunakan informasi dari ketiga laporan yang lainnya. Nah, artinya laporan keuangan konsolidasian yang lengkap itu setelah mencakup 3 bagian laporan keuangan yang seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan laba saldo laba, juga harus memasukkan laporan arus kas consolidation atau statement of cash flow di dalamnya. Nah, dalam penyusunannya statement of cash flow ini sama dengan cara statement of cash flow yang disusun untuk perusahaan pribadi atau perusahaan yang berdiri tunggal. Namun sebagaimana laporan konsolidasi yang lainnya, semua transfer afiliasi itu harus dieliminasi. Artinya dalam arus kas consolidation ini harus terdapat penyesuaian di dalamnya. For example, misalnya laba yang dilakukan untuk kepentingan non pengendali mengurangi laba bersih konsolidasi, tetapi tidak menggunakan uang kas. Karena itu harus ditambahkan kembali ke laba bersih untuk mendapatkan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Nah, selain itu, untuk dividen kepada pemegang saham yang non pengendali harus kita masukkan ke dalam penggunaan kas pendanaan. Karena walaupun dividen tersebut bukan dividen entitas konsolidasi, tapi dividen tersebut memerlukan penggunaan kas. Jadi pembayaran dividen pemegang saham dan non pengendali itu dimasukkan bersama-sama dengan pembayaran dividen ke pemegang saham induk perusahaan dan dicatat sebagai penggunaan kas. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu Summary Interim Acquisition. Nah, pada Summary Interim Acquisition ini berarti kan mencakup tentang konsolidasi after interim acquisition. Jadi ketika hal yang harus kita ingat tuh ketika anak perusahaan dibeli pada tanggal interim atau selama tahun berjalan, dalam prosedur konsolidasi itu kita harus memastikan dulu bahwa laba yang diperoleh dari anak perusahaan sebelum menjadi bagian dari entitas yang dikonsolidasikan tidak termasuk atau kita tidak memasukkannya untuk perhitungan laba bersih konsolidasi. Jadi untuk ayat jurnal untuk anak perusahaan pada entitas konsolidasi kita harus membedakannya bersama dengan dividen yang diumumkan sebelum akuisisi. Biasanya pendekatan yang paling sering kita gunakan adalah dengan memasukkan semua pendapatan dan pengeluaran anak perusahaan untuk sepanjang tahun berjalan, lalu kemudian kita akan mengurangi pendapatan sebelum akuisisi. Nah, lalu yang ketiga yaitu Summary Tax Allocation, yaitu pada Consolidated Tax Calculation mengenai alokasi pajak. Nah, jadi terdapat dua masalah utama dalam pajak penghasilan.
dalam mengalokasikan pajak itu. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan beban pajak penghasilan untuk masing-masing perusahaan yang termasuk dalam laporan pajak penghasilan konsolidasian. Jadi masalah ini penting karena alokasinya itu berdampak pada laporan keuangan yang terpisah dan jumlah yang ditetapkan untuk kepentingan dan pengendalian dalam laporan konsolidasian. Lalu yang kedua, masalah pajak kedua itu terkait pengaruh pajak terhadap transaksi perusahaan. Nah, untuk perusahaan konsolidasi yang ingin mengajukan pengembalian pajak terpisah, beban pajak penghasilan ini akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Jadi ketika transaksi yang terkait diakui oleh entitas yang dikonsolidasikan, tidak harus ketika dilaporkan oleh masing-masing perusahaan, namun harus ketika ada pengakuan terlebih dahulu oleh entitas konsolidasian. Jika keuntungan atau kerugian antar perusahaan dimasukkan dalam surat pajak tahunan individu perusahaan masing-masing dalam periode yang berbeda dari yang dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian, pajak penghasilan tanggungan itu harus diakui atas perbedaan temporer. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu summary earning per share. Nah, untuk pokok masalah yang keempat ini, laba per saham konsolidasi sebagian besar dihitung dengan cara yang sama seperti untuk satu perusahaan, yaitu laba bersih konsolidasi ditambah dengan penyesuaian dari induk perusahaan, kemudian dikurangi dengan perkalian dari presentasi kepemilikan induk perusahaan dikali dengan laba yang tersedia, lalu ditambah dengan perkalian saham yang dimiliki oleh induk perusahaan dengan laporan per share dilusian anak perusahaan, lalu kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham induk perusahaan, lalu ditambah dengan saham induk perusahaan yang akan dikeluarkan jika efek konversi dilaksanakan. Jadi pada intinya pembilang dari perhitungan LPS berdasarkan pada laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa yang termasuk dalam induk perusahaan. Lalu kemudian penyebutnya itu adalah jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa induk perusahaan yang beredar selama periode tersebut. Kemudian untuk earning per share konsolidasi yang tertulis mengasumsikan bahwa efek dilutif induk dan anak perusahaan sudah dikonversi. Artinya jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan itu kita asumsikan bahwa efek dilutif induk dan anak perusahaan itu sudah dikonversi. Jadi dalam penyesuaian khusus terhadap laba bersih konsolidasian mungkin diperlukan untuk mencerminkan pengaruh konversi yang diasumsikan pada jumlah pendapatan arus perusahaan untuk dimasukkan dalam pembilang IPS.